Halo semuanya, balik lagi di podcast kita Ganjar for Presiden 2024. Menuju pemilu 2024 yang menghitung hari tinggal 23 hari lagi nih kurang lebihnya. Hari ini aku mau ngobrol-ngobrol banyak bareng Pak Eka. Halo Pak Eka, gimana kabarnya? Baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Makin bersemangat kita nih menuju 14 terus. Februari. Keren Pak Eka. Kan bentar lagi kita mau pemilu nih. Semalam juga kita baru ngobrolin debat cawapres yang temanya lingkungan. Kali ini Riri mau ngobrol sama Pak Eka tentang lingkungan yang sama kayak di debat cawapres semalam. Tapi aku mau ngelihat pandangannya Pak Eka nih sebagai tokoh lingkungan hidup bagaimana. Ngomong sebelum ke sana, ini temanya tuh tentang reforma agraria. Mungkin Pak Eka udah sepuh nih ya di bidang ini nih Pak. Kan setahu Riri itu reforma agraria adalah tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat ya Pak ya. Namun ada beberapa yang harus kita bahas yaitu tentang alih fungsi hutan yang kurang lebih seluas 9 juta hektar ya Pak ya. Itu tuh kan ada alih fungsi perhutanan sosial. Menurut Pak Eka nih Pak, dampak apa yang akan terjadi atas akibat pengalih fungsian hutan tersebut? Ya, saya kira boleh saja berkomentar ya. Betul. Pertama dari sisi substansi, saya kira ini apa yang dibahas ya dalam debat calon wakil presiden. Betul. Tadi malam hal-hal yang sangat substansial sebetulnya, dan ada bagian-bagian yang ini perjalanan 70 tahun kemerdekaan masih belum stabil ya Pak ya? Belum menemukan format ya, format seperti tadi soal pertanahan dan menyisakan, kalau saya katakan bom waktu ya, bom waktu kalau ini dibiarkan terus. Lalu kedua juga disinggung soal masyarakat adat ya, yang eksistensinya masih juga negara masih belum bisa memformat secara baik ya, walaupun ada dari aliansi masyarakat adat tadi malam juga hadir ya menjadi bagian pemberi materi di debat capres tadi, materi kajiannya maksudnya. Betul. Lalu kemudian juga yang berkaitan dengan desa ya, ini juga sesuatu yang terus tarik menarik formatnya, desa begini lalu datang rejim ganti rejim, kebijakannya rubah lagi, dan selalu menjadi sebuah bahasan ya, sebuah objek gitu, termasuk juga kepala desanya yang dieksploitasi menjadi sebuah bagian mendukung ya. Okay. Nah, ini saya kira satu, makanya menarik ya. Lalu yang kedua, kalau boleh saya juga mengomentari, ini kan debat yang dilihat oleh mata dunia seluruh ya. Indonesia. Lalu saya juga lihat beberapa komentar dari TV luar ya. Betul. Aljair saya lihat, lalu beberapa lah negara. Artinya kan sesuatu yang dilihat. Jadi apa iya sih perlu ada semacam bawa-bawa rombongan begitu, lalu teriak-teriak. Jadi saya malu kurang sendiri. Kurang beretika gitu ya. Saya malu sendiri. Jadi maksud KPU apa sih gitu? Mesti boleh bawa bobotoh lah gitu ya. Ya kita bawa ngadu ayam gitu. Lalu bawa sponsor atau pertandingan sepak bola. Betul. Ada pitching misalnya Persib, ada bonek begitu. Malu dilihatnya ya kalau saya ya. Tapi ya isa oke lah. Ya kalau yang benar ya kita tepuk tangan ya nggak apa-apa gitu. Betul. Tapi nggak usah teriak. Over. Mau benar atau salah, yang penting teriak begitu. Betul. Ini apa maknanya? Apa yang hendak diambil dari pendidikannya dari situ apa? Betul. Gitu ya. Nah, dan juga ya maaf ya, kalau saya malu melihat beberapa ada tampilan ya wakil presiden yang gayanya, gesturnya ya, gesturnya. bukan substansinya, justru yang ini sepeda bahasa jebak menjebak, terus seperti kita tidak memiliki sebuah etika ya. Betul. Mana yang harus dihormati lepas dari beda pendapat dan menjadi rivalitas, tapi kan tata kerama bahwa ini seorang ya, Pak, ya? senior, lalu di strata akademis juga sebagai apa, lalu ya nggak inilah menarik ya. Belum tentu seperti itu sebetulnya, tapi kan karena apa yang dia tampilkan ya Pak ya,
Ya tapi soal etika ya betul. Ini menarik soal lingkungan apalagi ya. Betul. Nah, jadi kembali tadi kepada substansi. Oke, saya kira ini kita anggap ya lepas dari saya dalam posisi sebagai tim sukses, tapi Betul. saya sebagai anak bangsa ya boleh mengkritik itu Betul, ya. betul. Tidak ditujukan dan tidak dimaksudkan mendiskreditkan individual, Mendiskriminasi. tetapi saya kira dan memang menjadi topik bahasan kan hari ini di beberapa medsos tentang bukan substansi justru dari Tentang adab dan etika ya, adab tersebut dan ya. etika. Nah tadi kembali ke masalah substansi, saya kira iya ini masalah pertanahan ini sesuatu yang kalau dibiarkan atau kita ini sudah saat ini bahkan kalau dari daftar yang disampaikan oleh Wakil Presiden Pak Ganjar ya Pak Mahfud yang kebetulan hari ini dalam posisi sebagai Menko Polhukam, dia ada menerima pengaduan sekian ribu begitu, bahkan terakhir yang saya perhatikan selama pihak pertanahannya Bung Eros Jarot sebagai senior saya juga pernah sama-sama membahas dengan Pak Mahfud dan juga yang ada di mana di kantor agraria mungkinnya atau di BPN. Nah, di kementerian kalau sekarang ATR ya, agraria dan tata ruang. Ini juga belum terformulasi secara baik. Nah, tapi saya yakin bahwa ini. Nah, lalu saya punya pengalaman ya ketika awal reformasi kebetulan saya bagian yang memang diberi tugas gitu waktu itu oleh PDI Perjuangan sebagai salah seorang anggota DPRD di Jawa Barat khususnya waktu itu 19. Waduh, ini masalah pertanahan. Kebetulan saya posisi sebagai ketua Komisi A ya, dan sebelum jadi ketua DPRD beberapa bulan saya menjabat posisi itu. Waduh, masalah pertanahan ini cukup sangat, jadi konflik ya Pak. Bukan hanya konflik, tapi sangat begitu liar begitu dan sepertinya ada satu kondisi ketika zaman Orde Baru dengan represif mungkin ya tindakan lalu dibuka, akhirnya meledak dan kita hampir kewalahan dan setiap hari ada pengaduan soal konflik apakah individu dengan individu dengan kelompok pemerintah ya terutama dengan perkebunan dengan kehutanan dan sebagainya. Nah begitupun ketika saya tahun 2024 sampai 2029 di Komisi Komisi 2 ya bahkan sempat di akhir jadi pimpinan Komisi 2, masalah pertanahan ini tidak pernah beres ya, bukan tidak pernah beres, tidak surut gitu dari selalu berbagai saja ada ya Pak ya pengaduan ya itulah di Lampung lah, di Kalimantan, di Riau, di mana-mana semua banyak pengaduan. Jadi ini memang sebuah akumulasi ya yang kalau dibiarkan ini akan menjadi bom berbahaya. Nah tadi malam saya menangkap dan saya setuju. Memang perlu ada sebuah kehadiran institusi di bawah tanggung jawab Presiden. Dan bila perlu semacam, ya mungkin KPK menangani korupsi begitu. Nah, tidak cukup dengan kementerian ya, itu juga kan masalahnya ada jaksa, ada polisi. Tapi kan masalah korupsi ini tidak cukup dengan lembaga yang memiliki kewenangan penyidikan saja ya, penyelidikan, tapi harus membuat komisinya. Saya nggak tahu formatnya seperti apa, tetapi masalah pertanahan ini dan dengan segala penyelesaian masalahnya harus ada sebuah penanganan khusus. Sebetulnya titik tolaknya masalah ini kan di dalam Undang-Undang Pokok Agraria tahun nomor 5 tahun 60 ya. Baik. Dan interpretasi atau penjabaran itu yang memang selama ini atau selama Orde Baru terutama tidak pernah ada sebuah penafsiran atau penjabaran yang konkret. Nah sehingga sangat interpretatif, bahkan ada sinisme ya, sepertinya bahwa Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60 ini kan produk di zaman Orde Lama. Tahun 60 berarti Partai Komunis kan masih ada di parlemen. Sehingga ada semacam sentimen, oh ini produk PKI. Betul. Sebetulnya tidak, kan hanya salah satu anggota parlemen ada dari unsur Partai Komunis pada saat itu. Toh dia pun bukan mayoritas di situ.
tapi mungkin ada warna. Nah, esensinya apa? Tentang pembatasan hak kepemilikan. Jadi saya setuju. Tadi pagi saya juga baca dari komentar salah seorang ahli, saya ibu ahli agraria ya, ahli pertanahan, yang mengomentari bahwa yang disebut reforma agraria itu tidak diartikan sempit, hanya soal sertifikasi atau membagi lahan, ya, atau apa mendistribusikan. Tadi malam juga disinggung ya bahwa beda sebuah kebijakan yang berkaitan dengan legalitas sertifikat dengan kebijakan yang menyangkut reforma. Nah, yang dimaksud reforma dalam pengertian di situ kan sebetulnya bagaimana mengimplementasikan tentang hak kepemilikan tanah. Sebab memang di dalam lampiran Undang-Undang Pokok Agraria itu ada kriteria dan pembatasan ya. Misalnya warga negara di daerah Jawa memiliki lahan paling maksimal darat sekian, sawah sekian. Nah, saya ada detailnya. Nah, sementara ini kan ya tadi dengan itu mah ke kiri-kirian begitu kan isunya, ada batas-batas. Ini kan negara bebas, lalu ada individu yang memiliki ribuan hektar. Oh wow. Nah, ini jadi sebetulnya yang semangat reforma agraria bukan hanya sertifikasi lahan ya, tapi adalah sebuah regulasi atau kebijakan yang merupakan penjabaran dari tadi Undang-Undang Pokok Agraria, terutama dalam hal hak kepemilikan tanah, ya, demi keadilan dan kesejahteraan. Jadi jangan sampai tadi dibandingkan kata Caimin ya, petani maksimal punya setengah hektar rata-rata dari sekian juta petani, tapi ada satu individu yang memiliki ribuan hektar. Ini kan tidak adil. Betul. Ini yang menurut saya harus juga menjadi sebuah semangat. Lalu kedua yang jadi objek reforma agraria itu mana gitu kan? Nah, ini ya ada kaitan juga dengan tadi terakhir ini kan, bahkan saya mendengarlah di lapangan di beberapa media, Detikom kalau nggak salah, ada satu pernyataan bahkan dari kandidat yang tadi bicara tentang reforma yang ditafsirkan oleh sekelompok orang di Jawa Barat bahwa ini membagi-bagi lahan negara. Saya kira tidak demikian ya, tidak demikian. Jadi yang kita harus juga memiliki kriteria dan satu polisi tentang apa ya yang menjadi objek reforma agraria. Ya. Berarti ya, kalau udah ada alih fungsi berarti dari sana ya Pak? Ya itu kan berbahaya kalau alih fungsi sporadis, katakan hutan dibagi-bagi, menurut saya kan sesuatu yang juga melanggar aturan kan, atau bukan hanya aturan tapi berbahaya. Ya kan hutan punya fungsi karbon, punya fungsi lindung sebagai serapan, bisa juga memiliki sebuah fungsi-fungsi lain ya dalam ekosistem. Dan ini kalau merubah hutan ini kan merubah wajah dunia kan, ya wajah muka bumi kan, ini jangan sembarangan begitu. Nah kalau orang sporadis mengartikan bahwa dengan dalih bahwa hutan untuk rakyat, lalu rakyat seenak-enaknya dengan alasan itu agresif lalu mendesak membagi-bagi hutan seperti yang terjadi selama ini ya di beberapa belahan di Jawa Barat, ini kan berbahaya. Nah, maka negara atau pemerintah harus hadir mana yang menjadi objek reforma agraria. Saya setuju, bukan a priori, dan saya kira harus diagendakan dan harus dijalankan, terutama untuk lahan-lahan terlantar negara yang tidak terurus, kan banyak. Betul. Coba di Garut Selatan sebelah kiri ya, kalau masuk dari Taraju Dedel itu bentangan ribuan hektar terbengkalai dan tidak ada tegakan di situ, dan itu dibiarkan. Pak, bagaimana Pak cara dari buat pihak terkait itu buat menanggulangi alih fungsi yang sudah terjadi ini? Nah ini saya kira semangat ya. Jadi kalau berbicara masalah lingkungan tadi, ini kan berbicara sesuatu yang mendasar dan kita harus betul-betul, bahkan semua regulasi pembangunan ini kan harus mempertimbangkan dan melihat aspek lingkungan. Nah, oleh karena itu ke depan saya kira kita sudah mulai melihat lagi apa benar sih Menteri
lingkungan hidup disatukan dengan Menteri Kehutanan. Betul. Jangan-jangan ini jeruk makan jeruk kan? Yang seharusnya, harusnya justru Menteri Lingkungan General kan, ke semua lini kehidupan harus hadir. Betul. Bahkan terutama ke masalah kehutanan yang harus mempelototi kebijakan kehutanan tentang alih fungsi, tentang kebijakan pengendalian soal seperti hak-hak pengelolaan hutan. Ini kan aspek lingkungannya harus kuat. Saya kira ya, saya menangkap, tetapi kepada tadi malam saya melihat belum kepada substansi yang mendasar ya. Tetapi semangatnya ada. Oke, ke depan bahwa bagaimana tadi soal ini ada erat hubungannya antara pertanahan, lalu soal lingkungan, dan juga tadi masyarakat adat. Ya, ini satu kaitan yang tidak bisa dipisahkan, sebab memang problemnya ada di situ. Nah, berkaitan dengan lingkungan tadi, jadi kita harus kembali belajar. Jadi saya sih selalu kritik, bukan a priori. Kenapa sih kita mesti bangga dengan istilah misalnya go green? Yes. Ya, nenek moyang kita lebih go green. Setuju. Ya, dan lebih dulu. Betul. Memperkenalkan dan mewariskan sebuah nilai. Misalnya, orang dalam pandangan masyarakat adat Sunda, bahwa ada satu istilah, Bapa Langit Indung Bumi. Jadi artinya kita bagaimana menghormati bumi ini yang di dalamnya langit dan daratan ini seperti kita menghormati orang tua. Bukan dipuja tapi dihormati. Artinya kita harus memperlakukan secara sopan, secara beradab, dan secara bijak, sebab itu menyangkut kehidupan kita. Makanya tadi malam juga Pak Mahfud udah benar ya, dan dia menyetir walaupun tidak detil. Kalau di Sunda katanya ada yang disebut Tritangtu, ya Ratu Ramarsi kan. Tetapi dalam persepsi masyarakat adat, esensinya kata Caimin ini masalah keseimbangan. Dan betul, bicara lingkungan ini kan bicara keseimbangan. Makanya penjabaran dari Tritangtu tadi, kalau di istilah masyarakat adat, ada yang disebut bagaimana adanya sebuah keseimbangan antara makhluk eling manusia, ya, makhluk eling ini berakal. Eling itu berakal, lalu makhluk nyaring ya, atau hidup ya, itu hewan atau disebut sasatoan, itu hewan. Lalu makhluk cicing atau diam, makhluk tapi yaitu tumbuh-tumbuhan. Nah, 3 komponen ini harus seimbang. Kalau ada satu yang bocor, yang rusak, pasti ada masalah, pasti ada bencana. Makanya jangan heran tiba-tiba banyak belalang ya, tiba-tiba banyak gempa ya, apalagi lah itu ulat ya, ada pernah ulat. Nah, karena memang hutannya tidak ada kok, ya pasti nyerang ke rumah kan, ya, dan nyerang ke manusia. Nah, itulah yang kemudian ada istilah di kita ini yang disebut hablum minallah ya. Hablum minanas dan hablum minalam. Bagaimana kita berbaik dan berhubungan dengan Tuhan. Kalau dengan ciptaannya juga tidak baik. Betul. Nah, itulah ya. Jadi jangan dulu berbicara ke sana, berbicara dulu kita bagaimana sesama ya Pak. Alam ini kita perlakukan. Oleh karena itu dalam hal perlakuan terhadap alam ekstrim ya, kalau orang Baduy kan tidak pernah ada cut and fill, struktur rumah juga menyesuaikan dengan kontur, itu lebih ekstrim. Kita tidak begitulah. Tidak perlu seperti itu ya Pak ya. Misalnya ya, tetapi falsafah-falsafahnya harus kita lihat dan kenapa begitu. Nah, oleh karena itu saya kira dalam doktrin masyarakat kita kan perlakuan terhadap alam ini sangat diatur. Makanya ada kriteria leuweung tutupan, ya, hutan tutupan, hutan garapan, hutan hambalan yang bisa digunakan mana. Jadi tidak sembarangan. Ini bagaimana hutan lindung yang berfungsi lindung selama ini dibabat, lalu diganti sayur. Bahkan diganti beton. Ya tunggu aja bencana itu mah. Menyalahkan kalau kemudian Bandung
Jadi sampai air ke gedung sate misalnya. Aduh iya ya. benar. Lalu kemarin masuk ke PLN Cikapundung, kan bukan air mendadak datang dari Sungai Cikapundung yang ada di situ, tapi kiriman kan. Betul. Ya kita lihat ke atasnya. Karena kita nggak punya resapan ya Pak ya. Bukan hanya resapan, ya hutannya gundul kok di Bandung Utara. Oh, oke. Betul nggak? Nah, Betul. itu yang disebut tadi keseimbangan. Nah, ini harus menjadi sebuah pemasaran. Saya kira bukan hanya di Jawa Barat, apalagi Kalimantan. Ya, makanya kemarin disinggung soal food asset. Gimana logikanya sih? Mau apa? Logika dari mana? Dengan alasan ketahanan pangan harus buat hutan. Betul. Nah, itu kan bertentangan dengan apa yang menjadi milik doktrin masyarakat di atas Sunda lah katakan di Jawa Barat saya katakan. Lamun hayang ngejo, kudu hejo. Betul. Itu ya. Artinya ngejo itu kan menanak nasi. Artinya bisa makan. Artinya subur pangan kan. Ya harus hijau. Betul. Hijau itu harus subur. Jadi dari logika mana? Dengan alasan apa? Ketahanan pangan membabat hutan. Agak nggak masuk di akal ya Pak ya. Nggak masuk akal. Betul. Dan ini sebuah pengkhianatan terhadap kultur. Ya? Dan ini sebuah perbuatan dosa untuk masyarakat adat. Jadi hutan itu harus dijaga dan dipelihara. Sebab itu adalah wajah. Nah bumi ini kan sebagai apa tempat kita berlindung. Betul. Ya untuk bagaimana sebesar-besarnya semakmur-makmur sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran rakyat. Tapi sebaliknya, ini kan ada beban perbuatan manusia atau kebijakan sebuah government yang harus juga menjadi beban lingkungan. Betul. Bahkan yang terdampak masyarakat saya tidak terlalu sendiri, menggunakan istilah aneh-aneh lah yang tidak jelas gitu. Sekarang bahasa yang ditangkap oleh masyarakat kan seperti itu ya. Nah, jadi aneh juga malam juga. Banyak pertambangan yang liar ya cabut aja izinnya. Gimana? Calon wapres kok ngomong enak banget ya Pak. Pertambangan liar tapi katanya cabut izinnya. Yang liar itu kan tidak punya izin. Gimana mau dicabut izinnya orang belum izin? Nah, iya kan? Bener. Kan aneh bicaranya ya. Ini aduh saya bilang tidak ada kesiapan materi dari beliau. Bagaimana kalau presidennya berhalangan nanti? Betul. Masa kita punya presiden untuk hanya memahami bilang bahwa apa ya pertambangan liar cabut aja izinnya loh. Kan namanya juga liar kan pasti tidak berizin. Betul. Gimana sih? Aduh kacau juga ya Pak ya. Itu ya yang saya kira dari satu pemikiran tadi ada variabel tadi ya. Dan jadi bagaimana tadi hubungannya reforma agraria atau agraria dengan ketahanan pangan termasuk juga dengan lingkungan. Intinya perlu sebuah kebijakan ya. Jadi saya setuju. Yang dibicarakan oleh calon wakil presiden ini soal policy. Soal kebijakan. Dan dia penanggung jawab negara bangsa loh. Pak, ngomong-ngomong soal kebijakan nih Pak, sebelum masuk ke sana aku mau nanya tentang masalah masyarakat adat nih. Yang aku tahu kan PK juga ada hubungan baik ya Pak ya, bahkan ada hubungan kekeluargaan bersama masyarakat adat, di mana PK juga menjadi sekjen dari Barisan Olot Masyarakat atau Boma Jabar nih Pak. Bapak kan juga pasti sering ngobrol, sering dengar masukan atau kita suka bertukar pikiran sebagai sekjennya. PK sendiri ngelihatnya bagaimana nih Pak untuk masyarakat adat yang kena dampak dari hak rampas tanahnya mereka sendiri karena mereka nggak punya sertifikat. Bahkan kita tahu juga ada beberapa kejadian yang sampai pencabutan itu tuh sampai ada kriminalisasi, ada kekerasan, bahkan dengan tindakan-tindakan intimidasi kayak gitu loh Pak. Jadi begini ya, kalau saya dari persepsi diri saya. Tadi saya perlu klarifikasi bahwa saya bukan masyarakat adat dalam pengertian komunal yang ada misalnya seperti di Baduy atau di Kampung Naga, di Tasikmalaya atau Kampung Kuta. Tetapi saya sebagai sesama bangsa yang merasa punya empati akibat ada sebuah perlakuan negara terhadap mereka. Sehingga saya harus coba dengan ya istilah orang Sunda masa sirin sabenyeureun artinya sekemampuan yang minimal dari saya untuk ikut ya. Dan alhamdulillah olot-olot saya sebut para ketua adat memberi kepercayaan ya. Saya dalam hal itu bukan sekjen lah, semacam duta sawala, sebab di kepemimpinan masyarakat adat tidak ada yang menjadi ketua, tidak boleh ketua
masyarakat adat ini dipimpin oleh masyarakat adat ini ya, sehingga yang ini kekayaan negara lu keren masyarakat adat. Jenis lokalnya melebihi orang-orang yang sekolah ya, Pak ya. Nah saya ini ditunjuk sebagai duta Sawala. Duta Sawala itu duta atau utusan, Sawala itu musyawarah. Jadi kalau olot-olot bermusyawarah mensikapi tentang sesuatu hal untuk hubungan dengan masyarakat umum atau pemerintah mendelegasikan kepada saya. Kira-kira gitu. Nah, kenapa saya tertarik? Kalau saya sederhana begini, bahwa kita sebagai bangsa Indonesia atau sebagai nation itu berangkat dari peradaban budaya loh. Setuju. Betul nggak? Benar Pak Eka. Jadi kita bukan suatu pergerakan politik waktu itu ada partai A, partai hanya B. Partai, ya, Pak, tidak, ya. Bahwa nenek moyang kita itu kan berbudaya. Simbolnya adalah budaya. Betul. Makanya ada pemberontakan, perlawanan Padri misalnya. Betul. Atau di Ponorogo tahun 1825 sampai 1830 masih ingat saya kan sejarah. Itu kan dimensinya budaya, bukan politik pada saat itu. Lalu juga mungkin Cut Nyadin ya. Betul. Ada ketersinggungan budaya. Betul. Nah, artinya bahwa kita menjadi sebuah bangsa, sebuah negara dari peradaban budaya yang kemudian melahirkan kesadaran nasional baru tahun 2008 kan, 198 adanya gerakan Budi Utomo yang melembaga dan itu juga 20 tahun kemudian baru kita menyebut ingin mengikrarkan diri sebagai Yong Yapa, Yong apa, Sumpah Pemuda, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Dan waktu itu kita tidak menyebut partai A, setuju, partai tidak ada B, unsur politik ya Pak ya, atau partai apa begitu, apa partai yang baru apa. Tapi kita menyebut Yong Ambon, Yong Yapa, Yong Sulibes, Yong Jawa, Yong Sunda, Yong Batak, dan Yong itu. Nah, Yong itu kan adat istiadat. Setuju. Yang ada di tanah air kita, ya. Benar-benar Pak Eka. Saya berpandangan yang konsisten menjalankan tradisi keyong-yongan itulah masyarakat adat. Setuju. Ya, masyarakat adat yang tetap konsisten bertahan. Nah, oleh karena itu menurut saya masyarakat adat ini adalah akar budaya bangsa kita. Ya, masyarakat adat kan ada adat komunal yang tradisi seperti ya tadi kalau digambarkan Kampung Baduy misalnya, masyarakat adat Kampung Baduy, lalu masyarakat adat Cipta Gelar yang ada di Sukabumi. Tapi kan juga ada masyarakat adat kekeratonan dengan berbagai dimensinya, ya seperti Keraton Jogja dihargai oleh negara. Loh, saya agak kaget, makanya agak ke depan waktu saya di pimpinan Komisi 2 tentang waktu eksistensi Jogja agak diutak-atik ya waktu itu. Bahkan saya paling depan bicara, bisa dilihat di Kompas, di headline orang Sunda yang membela Jogja. Ya, saya bukan apa-apa. Ya karena itu komitmen kebangsaan. Kita punya sejarah, ya, ada keistimewaan Yogyakarta. Begitupun ketika saya sudah tidak jadi anggota dewan, ketika itu jadi ada masalah, ya saya mengundang Sultan ke Bandung ya. Ada istilah membangun poros Bandung Jogja waktu itu. Bagaimana supaya kesejarahan dan eksistensi Jogja ini dihormati karena itu peradaban kita dan itu komitmen. Nah, begitupun untuk masyarakat adat yang lain yang di luar kekeratonan ya, yang pro ke Belanda nggak tahu lah saya, tapi ini banyak yang republik saja kan. Ini saya kira ini kan akar budaya bangsa. Mau bagaimana kita bisa tumbuh subur sebuah pohon berbuah dan berbunga dengan baik kalau akarnya rusak. Betul. Jadi saya berasumsi kalau masyarakat adat ini lenyap, ya mana Indonesia kita gitu. Setuju. Indonesia itu terdiri dari, yang disebut Indonesia itu kan terdiri dari suku-suku dan adat tadi. Kalau adatnya ini hilang, ya pohonnya tumbang kan. Setuju. Mungkin Indonesianya juga. Mana yang disebut Indonesia kehilangan maknanya ya Pak ya, tanpa adat. Itulah yang disebut oleh Bung Karno rangkaian Jamrud di Hatulistiwa bukan hanya alam yang indah tapi tata nilai peradaban, terutama adat istiadat tadi. Dan Pancasila adalah sebuah nilai yang digali dari
nilai-nilai peradaban tadi yang memang ada tumbuh hidup. Nah, jadi di pihak lain kita melihat kok masyarakat adat diperlakukannya kayak begini, gitu kan? Waktu itu apalagi hak ulayatnya, bahkan hak sipilnya dirampas ya Pak? Bukan hanya dirampas, tidak diakui. Ya, orang Baduy bertanya, kenapa tidak punya KTP? Ah, nggak perlu katanya saya tidak akan pinjam uang ke bank. Benar-benar. Ya, jawabannya lucu juga ya. Sederhana banget orang Baduy. Bukan soal tidak akan pinjam uang ke bank, tapi kan hak sipil warga negara yang seperti yang diceritakan oleh Pak Mahfud tadi malam kan, bahwa di Kalimantan ada, tapi ada hal yang lebih mendalam. Ada hal, oleh karena itu waktu saya di Komisi 2 ada bahasan SIMDUK, sistem kependudukan waktu itu, saya termasuk, tapi tidak berhasil ya perjuangannya, ingin menghilangkan identitas di KTP, single identity waktu itu dirancang sebelum IKTP ya. Berbicara tentang identitas. Apa iya sih perlu kita di KTP ini mencantumkan agama? Ya, apa iya sih kita menyantumkan status janda atau duda? Ya, belum kawin atau menikah. Kalau menurut saya ini nggak ada hubungannya gitu. Nah, tapi saya nggak tahu, ada ngotot lah beberapa praksi, beberapa orang juga di Komisi 2 yang tetap mempertahankan. Nah, maksud saya begini, akibat dari itulah, karena orang adat ada yang berpandangan, ya maaf ya, dia tidak mau menyebut agama. Oh, Ya, ini hak sipil loh. Betul. Ya, apa sih? Ya karena saya tahu ada, bahkan dia levelnya di dosen ya, pengajar, sekarang mungkin sudah lolos, dia dicantumkan. Dia Sunda Wiwitan. Tidak diberi KTP dan dimasalahkan, bahkan ada perlakuan diskriminatif. Waduh. Memang di KTP ini kan kaku, agama nyebutkan. Ya Sunda Wiwitan kan bukan agama, betul, tapi kepercayaan, betul. Budaya itu ya Pak ya. Nah ini kan tidak ada semacam sebuah ruang yang seperti sengaja orang dipaksa untuk menyebut itu ya. Padahal ya orang Baduy kan Sunda Wiwitan namanya ya. Ya dari dia bermasalah ya nggak perlu lah ngapain. Betul. Terserah kumaha dia wae. Betul. Saya kuring mama ngirim duit dia kabang. Sederhana banget itu mereka Pak. Kan bukan soal itu ya. Setuju. Ini kan menyangkut tadi ya. Hak sipil belum hak ulayat. Nah tadi yang dibahas banyak kan soal ya, maksud kita cobalah hadir negara di situ, memberikan proteksi. Dan umumnya masyarakat adat ini kan berada di daerah-daerah hutan ya. Ya seperti kasus Cipta Gelar. Kan itu sudah sebuah kehidupan yang sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun dan turun-temurun. Tiba-tiba ada kebijakan jadi taman nasional tanpa blablu diperlakukan, bilang olot-olotnya, kuring saya merasa diperlakukan lebih berharga monyet dan babi daripada diri saya katanya. Karena padahal itu dia sudah hidup berpuluh-puluh tahun. Menurut PK harus ada undang-undang untuk melindungi masyarakat adat nggak sih Pak? Saya kira iya. Bahkan ini sudah, apa kan tadi malam baru dijanjikan akan, itu dari periode mana ya? Waktu saya anggota DPR RI, itu juga sudah dibahas. Tapi kan masih akan ya, masih belum. Nah ini negara harus betul ya. Dan saya kira seorang kepala negara ya, presiden, calon presiden harus kita mempunyai ke depan program tersebut. Harus betul-betul memprioritas persoalan ini. Ini juga bagian dari skam menurut saya. Betul. Ya. Apa namanya, kalau dibiarkan kita akan kehilangan arah ya tadi eksistensi. Sebab ya ini kan masalah historis, masalah sejarah ya Pak. Sejarah dan asal usul kita. Betul. Ya. Bagaimana? Nah tadi kalau masyarakat adat hilang, ya apa kita masih mau menyebut Indonesia? Yang disebut Indonesia itulah ada masyarakat adat dari Sabang sampai Merauke, kan? Bukan hanya Jawa, bukan hanya Sumatera, bukan hanya Papua. Jangan sampai berganti jadi politik ya Pak ya. Ya, dari Sabang sampai Merauke itu, yaitu yang disebut Indonesia, dan Pancasila sebagai way of life, ya pandangan hidup dan juga sebagai dasar negara digali. Menurut Bung Karno sebagai penggali bidan yang melahirkan sila demi sila atau Pancasila tadi dari tata nilai itu. Ya. Jadi
masa ini pun masih belum selesai loh. Kenapa sih abai gitu kan maksud saya? Oke, Pak, menurut Bapak apakah pasangan calon kita presiden kita nih Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu memasukkan ini dalam rencana program kerjanya mereka? Soal tadi yang dibahas saya yakin. Ya bukan hanya 100%, 2000%. 2000%. Dan cerminan itu bisa dilihat oleh dari Pak Ganjar ketika dia memimpin Jawa Tengah. Oke. Ya, dan itu benar menurut saya. Bagaimana dia, bukan kalau Pak Ganjar di soal budaya, soal tadi tata nilai kebudayaan, bukan hanya dia paham formalistis sebagai pejabat, tapi dia pun menjiwai dan mempraktekkan sikap itu. Makanya tidak heran kalau Pak Ganjar bisa tidur di mana saja. Setuju, ya. Itu lagi viral tuh Pak. Ya, kita lihat, ya artinya bukan mengada-ada, memang dia, beliau datang dari habitat itu, ya. Dan saya memikirkan bagaimana melahirkan calon pemimpin ketika begitu Pak Jokowi terpilih, saya udah punya kila-kila lah istilahnya, punya naluri yang berbeda, sehingga saya sudah harus mempersiapkan ya. Jadi ya maaf saya mendahului dari ya kebetulan ya alhamdulillah Ibu Mega menyetujui ya, dan itu memang saya meyakini. Lalu dan pas saya berterima kasih ke Ibu Mega memilih wakil presidennya Pak Ganjar juga orang yang memiliki integritas, yang memiliki intelektualitas yang memadai. Dan saya mengenal ya, sebab sempat di Komisi 3 juga bareng dengan beliau sebentar ya. Saya pernah kos dulu istilahnya diberikan kesempatan menjadi anggota Dewan di Komisi 3 pas Pak Mahfud mau masuk menjadi Menteri. Bukan, MK dari anggota Dewan. Jadi saya sering ngobrol, dan tapi lepas dari itu dia adalah sebagai Gus Durian yang memang saya juga memiliki sebuah perjalanan di awal reformasi yang sama. Saya percaya kepada beliau. Jadi berarti kita yakin ya Pak ya, beliau akan menjaga dan bahkan menjalankan reforma agraria tanpa merusaknya ya Pak? Oh ya, jadi dari reforma agraria saya setuju ada sebuah kelembagaan yang bertanggung jawab kepada Presiden, ya. Dan ini kalau memang kementerian yang selama ini tidak dianggap mampu menyelesaikan skam ini dan bom waktu yang mungkin bisa berbahaya ya. Kalau dibiarkan ya saya kira iya. Lalu kedua juga bahwa tadi masalah lingkungan harus menjadi prioritas dan harus menjadi jiwa yang mewarnai dan memberikan sebuah ukuran parameter kepada semua lini. Ya, dan harus dipisahkan. Tidak boleh digabung-gabungkan. Justru kehutanan ini yang bikin masalah terus. Yang seharusnya menjadi prioritas malah menjadi dipelototin. Ya, dipelototin. Sebenarnya apa alih fungsi? Ya, food estate juga. Lalu kedua soal ketahanan pangan. Pertanyaan saya sederhana. Apa iya selama ini kegagalan atau kekurang berhasilan ketahanan pangan akibat kekurangan lahan? Kita tanya jujur, menurut milenial bagaimana? Bukankah banyak lahan terlantar? Yes. Lalu kenapa harus dengan alasan itu hutan? Pertanyaan saya juga kedua, kayu-kayu dari hasil tebangan yang 5 hektar itu kemana? Kemana? Dijual kemana? Hutannya hancur, karbon kita hilang, peradaban rusak, ekosistem berantakan, ya. Berdampak. Lalu recovery-nya juga nggak tahu kapan. Food estate-nya juga kemana? Nanam jagung, nanam singkong jadi jagung. Katanya untuk agak singkong. Aneh. Kok jauh-jauh amat? Lalu pertanyaan lagi, loh kenapa sih mesti Menteri Pertahanan Keamanan yang harus mengamankan negara? Bukan ada Menteri Pertanian? Betul. Alasannya untuk ketahanan cadangan logistik. Yalah. Ya ini ya, menjadi tadi malam kebingungan menurut saya akhirnya Pak Mahfud menaikkan gas kan. Ini soal tadi impor dan kita harus kembali ya. Tadi disinggung cuman tidak direspon baik. Padahal itu bukan soal ya terserah lah saya bilang bahwa saya berlatar belakang Soekarnois, tapi apa yang dikatakan Bung Karno itu benar. Bahwa Trisakti ya. Kita harus berdaulat di bidang politik, bahwa kita punya karakter, punya perjalanan. Demokrasi pun kita punya cara sendiri, bukan Barat, bukan Timur, bukan Arab, tapi kita punya cara sendiri. Kita juga harus berdaulat
berdikari di bidang ekonomi. Oke. Jangan bilang kita tidak setuju impor, padahal setuju impor. Betul. Ya kan aneh. Ya, dan mafia impor seperti apa, dan harus berkepribadian dalam budaya. Oke. Ya, itu yang esensinya, dan saya kira relevan itu. Dan kita dari materi yang tadi malam itu esensinya kan ke sana, muaranya. Dan saya meyakini dari dua kandidat sosok pemimpin kita ini, calon pemimpin kita ini sudah siap untuk menjalankan itu. Dan dia paham tentang apa yang disebut Trisaktinya tadi. Oke. Terakhir nih Pak Eka, ngomong-ngomong masalah sampah, kenapa kemarin itu nggak dimasukin ya Pak ya dalam tema Cawapres semalam? Saya kira iya ya, dan seharusnya bagian penting, dan tidak mungkin bicara soal lingkungan dan peradaban tanpa berbicara sampah. Tentang sampah. Dan sampah ini sudah menjadi sebuah persoalan dunia bahkan. Ya Indonesia lah terutama ya, sampah berdampaknya kepada kerusakan sungai. Kita diponis punya sungai terkotor di dunia, dan isinya sampah. Kita lihat juga laut sudah penuh dengan plastik dan sebagainya. Akibat kita tidak salah dan malu sebetulnya. Kita sudah 70 tahun merdeka. Hanya masalah sampah kita belum merdeka ya Pak. Dan di pihak lain kita punya perguruan tinggi yang hebat-hebat. Universitas, Institut teknologi ini. Jadi ini kan masalah kehidupan kita, masalah keseharian kita. Orang baru lahir aja sudah memproduksi sampah. Kenapa sih tidak diinisiasi? Dan esensinya bagi pemerintah kan cerminan pelayanan. Setuju. Menurut Pak Eka kan sebagai tokoh lingkungan dan budaya nih Pak, apa sih solusi terbaik? Bukan tokoh lah. Jadi kalau saya melihat, udahlah hentikan bermain-main di soal sampah. Bobodoran istilahnya. Kenapa saya bilang bobodoran? Kita bikin anggaran, sosialisasi penanganan sampah. Ya contoh di Kota Bandung lah. Ya kemarin-kemarin, mudah-mudahan ke depan tidak lagi. Bikin tong sampah, istri saya dikasih komplek, dikasih ini ada program apa kisman gitulah, saya nggak ngerti ya. Organik, anorganik, pisahkan. Ya ibu-ibu nurut kan, masyarakat kita nurut. Lalu dipisah-pisah, organik, ini untuk apa sih? Untuk organik ini yang bukan organik. Masukkan ke TPS, kebetulan rumah saya hanya berjarak kurang dari 200 meter kan. Dilihat, oh udah masuk ke TPS, disatukan lagi. Ya, gimana? Ya gimana? Yang menyatukan juga petugas kebersihannya. Nah, lalu saya lihat lagi. Lalu setelah disatukan lagi, terus apa artinya disuruh pisah-pisah dan tadi dengan biaya beli tong sampah itu. Setelah itu masukin mobil, diungkat, angkut, dikelilingin, bayangin dari rumah saya Arca Manik ke mana tempat TPA jadi-jadian, bukan TPA itu di Sarimukti yang sudah dulu katanya hanya sementara, sekarang udah sementahun menghabiskan 3 gubernur tidak selesai. Bayangkan di bakteri itu dikelilingkan. Ya, belum mogok. Ironi ya Pak jadinya ya Pak ya? Saya kira dulu terkena Bandung lautan api, pernah jadi lautan sampah. Betul. Ya, dan itu disandera. Lalu kemudian ributlah DPR, saya juga diminta jadi narasumber satu kepentingan untuk pembuatan apa katanya kawasan penanganan sampah TPA yang namanya Legok Nangka. Terus saya bilang, aduh, kok sampai ini hari? Katanya sudah habis triliunan. Sudah menghabiskan 3, kok nggak jadi-jadi juga. Kemana hasilnya? Tapi yang pasti, Sarimukti sudah jadi korban. Sekian puluh hektar yang dulu hanya sementara sekarang sementahun. Nah, timbullah sebuah gagasan. Jadi maksud saya, soal sampah ini harus menjadi prioritas. Dan di dalamnya ini, lalu katanya ini jangan mengganggu kehidupan pemulung. Siapa bilang? Kan bisa silakan aja. Yang memang produktif ya diambil lah. Betul. Dan ini satu harus hadir negara dan pemerintah dan hentikanlah bermain-main di situ. Orang bermain di urusan kendaraan, orang bermain di urusan bensin, ban yang diutak-atik dan masyarakat jadi korban. Setuju banget. Ini harusnya. Jadi kalau studi banding ya. Ini orang banyak dulu kan ada suka studi banding gitu, anggota dewan ya, keluar ke China, ke malu ngomong studi banding ke Singapura, lalu ke Eropa, wah ini ada
yang dibicarakan teknologi penanganan sampah yang belum tentu sama dengan sampah karakter sampah kita. Betul. Yang harus dipelajari adalah bagaimana negara itu melayani rakyat tentang sampah. Setuju banget Pak Eka. Kan hulunya gimana ya Pak? Jadi kalau Hilirnya saya gimana hulu? konsep itu sampah selesaikan di hulu dan harus udahlah bukan saatnya kita saling menyalahkan. Tetapi mari kita bersama-sama, pemerintah sebagai regulator, usernya adalah masyarakat itu sendiri, kita selesaikan di hulu tanpa harus diangkut dan tanganilah P3 secara baik. Sebab kalau ini tidak ditangani, saya aneh Jawa Barat nih khususnya Tangerang mau menerima limpahan pengolahan B3 dari, ya maaf masih mending lah dari tetangga provinsi. Ini katanya juga dari luar, dari mana? Itu apa? Aneh ya Pak. Makanya saya tegas bahwa coba pelanggar lingkungan, kejahatan lingkungan, terutama orang yang sembarangan membuang limbah B3 harus mendapat satu tindakan dan perlakuan yang keras ya. Bila perlu perlakukan seperti teroris. Sebab dampaknya berbahaya. Berbahaya untuk masyarakat kedepannya ya Pak Eka. Untuk generasi kita. Ya, oleh karena itu saya kira ini harus menjadi prioritas. Siap. Ya. Pak Eka, aku terima kasih banyak buat ngobrolnya, kita cukup seru banget nih sebenarnya nih. Begitu. Next kita bakal. Tapi malam nggak disinggung-singgung loh soal sampah. Oh iya, belum ya. Nanti semoga presiden harusnya ya. Harus jadi topik nih Pak Presiden nih. Oke, Pak Eka, aku terima kasih banyak udah datang ke podcast kita hari ini. Next, kita bakal menghitung hari ini 23 hari menuju pemilu 2024. Kita harus semangat dan jangan lupa pilih nomor pasangan nomor 3. Dan jangan yang tadi apa? Yang aneh-aneh. Sip, terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Ya, merdeka. Merdeka.